Apakah yang saya share screen ini? Halo? Apakah yang saya share screen ini nampak di layar? Nampak, Pak. Oke. Ini contoh yang bidang SDM, pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan, dan kompetensi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Lihat dari judulnya, ini X1, X2, X3, Y1, Y2. Jadi judul itu pun harus menarik. Kalau ada Y1, Y2 tuh lebih menarik kan daripada yang Y-nya hanya ada satu. Ini adalah latar belakang. Latar belakang itu isinya fenomena. Apa yang mau dibahas di dalamnya. Di sini nampak ini dari 2020 ke 2021 SKP ini standar kinerja pegawai ya. Ini nampak nih, nurun nilainya kan? Coba kalian perhatikan. Nilainya turun dari 2020 ke 2021. Benar ya, turun semua ya. Tapi keterangannya masih tetap kategori baik. Bisa jadi baiknya tuh kan dari 60 sampai 80 kan? Makanya disebut kategori baik. Tapi kan kalau kita lihat secara rata-rata dia turun. Nah, ini jadi fenomena ini. Berarti ada penurunan kinerja pegawai. Nah, inilah fenomena, ini kan ceritakan masalahnya apa. Bahwa kinerja yang baik merupakan kinerja yang berkualitas, bla bla bla. Lanjutlah ceritanya. Ini tadi kan Y1 sama Y2-nya kan kepuasan dan kinerja. Setelah bahas kinerja, lanjut bahas kepuasan. Inilah dia. Lanjut terus. Ini format RUP-nya jangan dianggap benar ya. Ini hanya untuk kasih tahu aja. Nah, ini cerita tentang X1-nya tentang budaya organisasi. Ini cerita X2-nya tadi kepemimpinan. Pokoknya sesuaikanlah X-nya apa. Nanti setiap X-nya itu ada didukung oleh penelitian ini dan tidak didukung oleh penelitian siapa gitu. Jadi ada yang pengaruh positif, ada yang pengaruhnya negatif. Dari latar belakang tersebut, makanya kita buat judul penelitiannya adalah ini. Kasih rumusan masalah, kasih tujuan penelitian. Ini ada penelitian terdahulu. Ini terlalu banyak ini. Biasanya hanya peneliti nomor, peneliti. Ini digabung satu tabel, pakai nama variabel. Jadi X-nya apa, Y-nya apa, baru hasil. Judul nggak usah lagi. Nanti judul judul ini ceknya di daftar pustaka. Kemudian ini kerangka pemikiran. Ya, kalau Y1, Y2 ya seperti ini bentuknya. Kalau moderasi beda lagi. Kalau Y-nya cuma satu beda lagi bentuknya. Hipotesis. Nah, ini hipotesisnya kurang tepat. Karena sebelum kita masuk ke H1, kita harus cerita dulu kenapa budaya organisasi ini bisa pengaruh positif ke kepuasan kerja. Itu pakai argumen kita dulu dan didukung oleh penelitian terdahulu. Baru kita bikin berdasarkan argumen dan penelitian terdahulu, maka dibuatlah hipotesis pertama yang berbunyi ini. Jadi nggak bisa langsung. Metode penelitian yang pertama objek. Objeknya di mana, terletak di mana, dan dilakukan kapan. Ini harusnya tempat dan waktu penelitian ya.
Kemudian populasi, berapa orang. Kalau misalnya di kantornya, berapa orang pegawainya. Kemudian jadi sampelnya berapa orang juga. Misalnya 200 orang yang diambil sampel hanya 150 gitu. Jenis data primer atau sekunder. Kalau yang SDM sama pemasaran primer, kalau yang keuangan biasanya sekunder. Pengumpulan data, kalau yang ini pasti pakai angket. Kalau yang dokumentasi ini untuk yang biasanya data sekunder yang dari laporan keuangan. Wawancara ini kalau kita kualitatif. Kemudian analisa data ini pakai deskriptif, hipotesis. Ya ini kalau untuk RUP gak usah semua disebutin ya. Lalu nanti pengolahan data uji hipotesisnya pakai apa? SPSS, AMOS, PLS atau apa ya? Tergantung. Kalau ini sih format pengajuan RUP yang standar seperti ini kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya nggak bilang RUP yang tadi itu benar ya, tapi setidaknya hanya untuk kasih gambaran. Seperti itu bentuknya. Dan RUP tidak perlu sampai puluhan lembar. 4 sampai 5 lembar udah cukup itu. Penelitian terdahulu tidak wajib bentuk tabel, boleh bentuk narasi. Ini contoh penelitian terdahulu. Nih, seperti ini. Kalau dalam bentuk tabel, ini juga tabel, ini tabel, ini tabel, ini kalau dalam bentuk kalimat. Jadi tidak ada ketetapan harus bentuk tabel atau gimana, yang penting ada bisa kalian jelaskan. Ada lagi yang mau tanya? Rangka pemikiran ada berapa macam? Saya nggak tahu ada berapa macam. Yang saya tahu tuh macam-macam variabelnya. Mungkin karena lihat berbagai bentuk variabel, makanya bisa dikatakan beberapa jenis atau macamnya kerangka pemikiran. Yang jelas itu ada yang pakai moderasi, ada yang pakai mediasi, atau tidak pakai keduanya. Itu beda bentuk kerangkanya. Mungkin itu masuk pertanyaannya ya. Urutan latar belakang harus seperti itu. Dari Y baru X. Benar. Latar belakang itu dimulai dari variabel Y-nya dulu, itu sebagai fenomena gap. Kemudian diikuti oleh variabel X-nya, itu sebagai research gap. Jadi memang Y duluan yang dibahas. Contohnya seperti ini.
Yang merah itu adalah variabel y-nya, itulah menjadi fenomena. Yang hijaunya itu adalah X, itu kita cari penelitian terdahulunya yang bisa mendukung kinerja. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Latar belakang tidak wajib ada tabel, yang penting ada fenomena. Tapi umumnya fenomena akan lebih menarik, lebih enak untuk dibaca kalau bentuk tabel atau grafik. Tapi itu tidak wajib. Bentuk narasi pun boleh dalam bentuk kalimat ya. Ada lagi yang mau tanya? Fenomena harus sama dengan di tahun penelitian. Misalnya kalian penelitiannya di laporan keuangan perusahaan 2017 sampai 2021. Fenomenanya harus di 5 tahun itu juga. Nggak mungkin kan fenomenanya kalian bahas tahun 2010, tapi yang kalian teliti 2017. Nggak cocok aja. Jadi harus sama. Ada lagi yang mau tanya? Ya, pengaruh itu harus ada research gap-nya, tapi tidak wajib positif negatif ya. Salah satunya iya, si A bilang positif, si B bilang negatif. Atau si A bilang signifikan, si B bilang tidak signifikan. Jadi pilih aja salah satu itu sudah bisa jadi research gap. Mediasi itu untuk mengetahui apakah variabel ini bisa menghubungkan si X terhadap Y atau tidak. Ini saya kasih contoh sederhana. Inilah ya. X1, Y1, Y2. Y1-nya ini adalah variabel mediasi. X1 bisa nggak pengaruh ke Y2? Kalau bisa, ya oke. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi dengan adanya Y1 sebagai mediasi, apakah X1 melalui Y1 bisa berpengaruh terhadap Y2? Bisa iya dan bisa tidak. Jadi fungsi mediasi ini untuk mengetahui dia bisa nggak menjadi penengah yang baik dari X1 ke Y2. Begitu. Ada lagi?
Silakan kalau udah mau tanya. Variable X-nya 2. Ya sebenarnya nggak ada yang masalah X-nya mau berapa. Tapi kalau 2 bukan yang terlalu sedikit. Kalau dua-dua yang nggak signifikan gimana? Bagus, X-nya agak lebih lah. Standarnya X-nya 3, Y-nya 1. STM objek penelitiannya. Biasanya semua pegawai di perusahaan. Kalau bisa semua lebih bagus. Kalau misalnya perusahaannya cuma ada 30 orang, ya 30 itulah harus bisa didapatkan karena sedikit sekali. Tapi kalau misalnya di atas 200 orang, paling tidak 100 sudah boleh. Sampel dalam keuangan. Ya, sekali lagi nggak ada batas ya. Tapi intinya kalau bisa di atas 100 yang diolah datanya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, ada yang mau tanya lagi? Populasi sampel untuk pemasaran. Misalnya pemasaran di Tokopedia. Populasinya kan bisa banyak sekali itu. Jadi sampelnya minimal ambil 100 sudah cukup untuk pemasaran ya. Karena pemasaran ini kan targetnya luas sekali. Banyak yang mau diteliti.
Latar belakang sebelum data itu bahas hal-hal umum dulu, misalnya perkembangan ekonomi, perkembangan global itu seperti apa, globalisasi, pokoknya yang umum dan tidak bisa dibantah orang. Misalnya kemajuan teknologi di era revolusi industri, itu kan sudah umum dan memang tidak akan bisa dibantah oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu yang dibahas sebelum data. Kalau kita mengambil pengertian menurut para ahli perlu di, maksudnya apa Tela? Maksudnya apa perlu di ATM kan? Ada salah tulis atau apa itu ya? Maksudnya ATM itu apa? Oh, amati tiru manipulasi. Ya, itu harus. Biar kalimatnya tidak sama persis ya. Jadi contohnya saya dan adik pergi ke pasar beli sayur pada hari Minggu menggunakan sepeda. Kita ubah kalimatnya menjadi pada hari Minggu dengan menggunakan sepeda, saya dan adik pergi beli sayur. Kan kalimatnya sama, tapi beda urutannya. Maknanya tetap sama dengan cara penyampaiannya berbeda. Kemudian, sampel non-probability sampling berupa accidental. Itu contohnya begini. Accidental tuh intinya, kalau dari bahasa Inggrisnya kan artinya kecelakaan itu. Artinya kita nggak sengaja jumpa siapa, itulah kita suruh isi angket. Saya berdiri di depan kampus Ahmad Yani. Siapa yang lewat, saya kasih angket. Itulah accidental sampling. Ada lagi yang mau tanya? Ya, sampelnya bisa kalau untuk pemasaran. Kalau produknya jangkauannya luas ya 100 orang sudah cukup. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih.